Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Gadget 91. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu lagi, khususnya tentang cara mengecek HP Vivo. Ya, kebetulan di depan saya ini ada satu unit Vivo V29. Vivo V29 ini merupakan Vivo seri tertinggi juga dari Vivo, flagshipnya Vivo. Mungkin teman-teman ada ingin membelinya, baik baru atau bekas ya, bisa melihat atau bisa menonton video ini. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mengecek beberapa poin yang sangat penting dari sebuah unit Vivo ini ya. Yang pertama kita nanti akan mengecek bodinya, casingnya apakah pernah ada teridentifikasi, misalnya pernah bongkar ya, pernah ganti backdoor, pernah ganti LCD. Nanti kita akan cek sesama ya, dengan seksama ya. Oke. Kemudian teman-teman nanti akan kita cek lagi LCD-nya, karena ini kalau Vivo V29 ini Vivo yang sudah memakai layar AMOLED ya, yang sangat rentan terhadap dead pixel, shadow dan penyakit lainnya ya. Kemudian nanti akan kita cek fitur-fiturnya semua ya, fitur baik seperti Bluetooth, NFC, WiFi, hotspot, semua akan kita cek, akan kita jelaskan ya. Kemudian yang keempat, yang sangat penting sekali, nanti akan kita cek email. Apakah Vivo di depan kita ini Vivo resmi Indonesia atau Vivo X Inter atau X Global, X yang bukan dari Indonesia. Mungkin tidak nampak ya dari modelnya sama semua ya. Cuman ada yang sangat fatal ketika teman-teman tidak paham membeli handphone Vivo ya. Kemudian nanti siapa tahu teman-teman mau beli, terbelilah Vivo X Internasional ya, sehingga emailnya, keabsahan emailnya tidak terdaftar di Bea Cukai atau di Kemenperin. 3 bulan teman-teman pakai, otomatis akan kena blokir ya. Kalau sudah kena blokir ya, registrasi lumayan besar juga biayanya kan, sampai 300 itu untuk 3 bulan. Oke teman-teman, nanti akan saya jelaskan yang sangat detail. Teman-teman jangan di skip ya, diikuti saja supaya nanti tidak tertipu dengan atau HP murah. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman ya. Ini kita slow aja ini bahasnya. Pertama teman-teman lihat dulu dusnya. Misal teman-teman beli handphone yang bekas ya. Kalau bekas, perhatikan ini, karena sekarang banyak sekali dijual dus KW ya di marketplace, seperti di Shopee ada banyak sekali dijual dus KW. Nanti siapa tahu nanti barang tidak seperti barang dari kejahatan dijual dengan memakai dus KW ya, sehingga kita juga tertipu, bisa bermasalah dengan hukum ya. Itu efeknya. Kemudian teman-teman bisa melihat langsung kalau dus orinya dia ini Vivo V29 di depan kita ini, dia agak kilau, dia kayak ada lapisan plastiknya ya. Ini seperti ada hologramnya ya, bisa dilihat. Kemudian dia ada emailnya. Nanti email ini cocokkan dengan email mesin ya. Email mesin, warna, RAM-nya semua ada tertera di sini. Ini ada barcode-nya ya, buatan Indonesia. Ini memang kalau kita lihat dari dusnya memang benar ya. Ini handphone resmi Indonesia ya. Tapi nanti akan kita cek lagi ya. Kita tidak berpatokan ke dusnya. Kita akan nanti cek di sistemnya ya, langsung di web Vivo. Oke teman-teman, langsung kita buka. Ini ada charger ya. Ini charger orinya. Ini ya, bisa dilihat ya. Ini charger ori Vivo V29, wattnya 80 watt. Ya, nanti ini saya videokan secara detail supaya teman-teman kalau ada membeli nanti misalnya bisa dicocokkan ya sama ini ya. Ini ori bawaan. Kebetulan ini handphone dari kawan kita juga, ini dari baru. Ya.
seperti ini, bisa nanti dicocokkan seperti ini bawahnya. Oke. Kalau kita apa efek kalau kita memakai charger KW ya? Yang pertama, dia rusak di bagian ini, di bagian AC bawah ini, port bawah ya, karena tidak sesuai, tidak stabil harusnya. Oke teman-teman, langsung saja ini kita bahas ke handphonenya. Oke, pertama teman-teman, untuk mengetahui secara fisik ya, secara kasat mata bisa kita lihat handphone yang belum pernah bongkar ya. Pertama teman-teman, lihat dulu di bagian pinggiran backdoornya ya. Dilihat di sini dengan seksama. Kalau ada kotoran ditekan sama kuku aja gini. Sap. Ini untuk memastikan kalau kotoran bisa langsung hilang ya. Kalau lem otomatis tidak bisa hilang ya kan. Lengket dia. Pastikan semua teman-teman ya. Ini kita bahas dulu di fisiknya. Cek apakah ada lemnya, bekas-bekas lem. Kalau ada bekas lem, itu kemungkinan besar ya handphone sudah pernah dibongkar ya. Untuk partnya sendiri tidak tahu apa yang diganti ya. Kemudian setelah kita melihat bodinya, kemudian kita melihat LCD-nya ya. Samping LCD-nya coba tengok di sini, dia kalau yang belum pernah bongkar ya, seperti tengah saya ini, ia sangat rapi ya, sangat padat ya. Tidak ada bekas-bekas lem, tidak ada. Apalagi masuk angin ya, tidak ada. Oke, diperhatikan terus sampai sangat detail ya. Kalau nanti ada yang ngajak cepat-cepat beli COD HP second, jangan mau, itu HP-nya biasanya ada masalah ya. Jangan bilang aduh cepat kali, ini saya buru-buru. Nggak bisa kayak gitu, beli handphone pasti ada apanya ya, itu handphone ya. Kemudian teman-teman lihat dengan sangat detail ya, di bagian lensa kamera ya. Biasanya itu handphone sudah pernah bongkar, ada butiran debu di sini atau ada debu-debu halus yang masuk ke kamera. Dia kalau handphone baru ini ya, seperti tangan kita ini, kalau belum pernah bongkar dia nggak mungkin masuk debu dia, karena dia IP-nya aja IP udah tahan debu ya, sama tahan air. Tidak mungkin masuk debu. Ini di bagian sini diperhatikan, sangat diperhatikan. Sebagian saya tengok ada handphone yang ada bekas sidik jari. Ada bekas sidik jari kita di dalam lensa ini, bagian dalamnya ya, bukan di luar tapi di dalam. Itu otomatis sudah pasti sudah pernah bongkar kan. Oke. Kemudian langsung saja kita hidupkan. Ini Vivo Indonesia ya. Nanti akan kita jelaskan di bagian itu di sistemnya. Ini Vivo Indonesia. Vivo Indonesia biasanya dia ada muncul ini kan apa ya, budaya ya, ataupun ini bangunan-bangunan kayak di Bali ini. Ini memang mencerminkan Nusantara ya. Seperti Huawei juga. Huawei kan ada juga itu. Seperti ini tampilannya. Oke, bisa dilihat teman-teman. Ini sudah aktif ya. Ini kita masuk ke, tadi cek body sudah. Ini sekarang kita cek di bagian fiturnya dulu ya. Oke. Bintang, kalau warna hitam kayak gini tampilannya, sebaiknya diganti dulu ke mode putih, jangan tema gelap. Sap. Oke. Perlindungan mata dimatikan aja dulu. Sap. Supaya lebih jelas. Ya, ini kan. Jadi, astagfirullahaladzim. Jadi, langsung saja tekan kodenya. Untuk Vivo beda sama Samsung ya. Bintang, pagar, 558 pagar. Ya. Ini karena kalau Android sudah 12, 13, 14, dia tidak bisa lagi kita cek fungsi LCD di sini, di fitur ini, di mode ini ya, nggak bisa dia. Jadi dia nanti ada aplikasi tambahan nanti akan sangat 300 KB ya. Langsung kita tes, tekan ini,
tes. Nah, dulu kalau yang Android 11 di sini ada nanti tes screen, tes LCD. Tapi kalau yang Android ini Android 14, Android 12, 13, 14 nggak bisa lagi. Langsung bisa cek untuk font infonya ya. Langsung saja ini RAM nampak. RAM 8 plus 8. Itu RAM-nya 8, ada RAM tambahan ya. ROM-nya bisa dilihat, ROM-nya 256 GB. Versi Android 14, Snapdragon 778 GB octa-core ya. Kemudian di sini bisa kita lihat modelnya V2250, CentOS OS 14 ya. Oke. Untuk email, ini emailnya. Ini email ini nanti akan kita cek di bagian web Vivo. Ini kan kita belum tahu nih. Ini memang anggap saja ini handphone ini belum kita tahu ini apakah inter atau resmi ya. Nanti akan kita cek. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Kemudian langsung saja kita kembali dulu normal ya. Iya, ini kayak file manager ini fungsi musiknya kan bisa dites. Kalau ada musik nanti di handphone second biasanya kan ada, langsung bisa kita tes. Kalau error, tekan error ini tahu berapa nanti misalnya yang minusnya kan. Tes semua udah oke. Email nampak di sini, ini emailnya akan kita cek nanti di web Vivo untuk mengetahui apakah resmi atau inter. Oke. Kemudian yang sangat perlu ini bagian LCD ya. Sebelum kita tes dulu fungsinya. Bluetooth. Semua ya. Hotspot semua dites, MFC apakah hidup ya. Ada muncul toolbar sini ya. Semua dites. Lampu juga dites ya, lampu juga dites lampunya ya. Jangan lupa nanti lampu pula lupa dites. HP dah kena air nggak mau hidup. Selesai COD baru tahu kan, rugi kita. Oke. Kemudian ini langsung kita cek ke LCD-nya. Langsung cek ke LCD. Teman-teman, ini kan nggak bisa kita cek ini karena Android-nya Android 12 ya, 13 14 ini. Jadi Android 12, 13, 14 nggak bisa cek di mode tadi di bintang pagar 558 tadi. Jadi kita harus download aplikasi tambahan. Ketik aja di sini screen test ya. Screen test. Ini yang mudah. Screen test. Aplikasi ini ya ini. Ini. Ya, ini kan apa? 314 KB, nggak 1 MB pun kan. Ini sudah saya install, langsung buka, langsung nanti muncul seperti ini, ya. Untuk mengetahui depth pixelnya langsung tekan depth pixel, ya, nampak. Nah, ini pastikan dulu nih. Ini karena layar AMOLED, dia tipe AMOLED biasanya rawan shadow. Jadi HP sudah shadow, HP-nya harga udah jatuh ya. Jadi teman-teman pastikan dulu, cek dulu. Sebelah ini kiri dulu, tengok sebelah kiri miringkan kayak gini. Apakah ada shadow? Yang nggak tahu shadow ya bayang. Ada bayangan aplikasi. Misalnya ini layar putih kan. Kalau kita perhatikan secara seksama ya, secara detail, dia ada semacam bayang aplikasi di dalam layar ini. Itu shadow ada, ataupun kalau HP lama apa pemakaian ada touchpadsnya, keyboardnya di sini ya, ada keyboard, ada bayang keyboard, tapi kita tidak buka keyboard, tapi ada bayang keyboard, itu namanya shadow. Oke. Kemudian kalau sudah kita pastikan tidak ada shadow, kemudian perhatikan garis, apakah ada garis line ya, garis kan ada banyak itu handphone yang bergaris dalam layar. Jadi teman-teman perhatikan apakah ada garis ya.
Kita kembali ke putih dulu. Ada garis warna hitam atau warna pink atau warna hijau biasanya. Perhatikan kalau tidak ada bersih seperti ini, oke, aman. Apakah ada kuning-kuning di samping layar? Nggak ada, aman. Kemudian tengok apakah ada tai lalat atau tompel atau dead pixel, warna hitam dia seperti biasanya. Ada ya, seperti ini, kayak warna di kamera nih, ya. Ada di samping biasanya, di samping, ada di tengah, ada di bawah dia biasanya. Kalau jatuh biasanya dia, misal jatuh di sini kan ada nih tanda-tanda kalau jatuh nih, ada misalnya catnya sudah terkelupas sedikit kan, itu biasanya kalau nggak pecah LCD biasanya ada dead pixel di sini, warna hitam atau warna putih lah ya. Makanya kita lihatnya di mode ini ya, warna merahnya apakah ada nampak dead pixelnya. Kalau tidak ada, aman ya, ganti ke warna lain lagi. Perhatikan betul-betul di sini. Di sini LCD-nya mahal nih. Ini LCD-nya hampir 1 handphone second harganya. Kemudian tes semua warna ya. Apakah ada bayang-bayang aplikasi? Kalau teman-teman sudah pastikan itu LCD aman, maka kita akan kembali ke fitur selanjutnya ya. Untuk touch-nya sendiri, cara mengecek touchscreen-nya, sentuhannya apakah normal, tekan aja di sini. Karena di aplikasi tadi ini ada komplit, dibuat kayak gini ya, gini. Jangan kayak gini aja, nanti jangan buat kayak gini aja, nanti pas di tengah ini rusak LCD-nya, tapi kita rusak touchscreen-nya, kita nggak tahu. Jadi kalau saran saya seperti ini aja, seperti ini aja sampai penuh. Kalau semua penuh ya, semua bisa, ini artinya semua kena touchscreen-nya atau LCD-nya bagus, masih bagus, artinya masih normal ya. Kalau sudah pastikan normal, langsung kita kembali lagi. Oke, ini untuk touchscreen-nya, ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian sebentar, cek fitur tadi sudah, cek kamera ya, kamera teman-teman tes semua ya, kamera dites, diperhatikan betul-betul. Lampunya juga, lampunya ini ya, kalau yang ada lampu apa namanya nih, diperhatikan juga, jangan sampai nggak hidup. Biasanya HP yang nggak hidup kayak gitu udah kena air ya, kayak gini. Oke, lampunya dimatikan, snap. Lampu kilat hidup, tes lampu kilatnya bagus, hidup ya. Oke, kamera dites semua, 0,6 dites, apakah dia berfungsi dengan baik. Ini betul-betul diperhatikan ya, betul-betul diperhatikan betul-betul nih, jangan sampai rusak kamera pula kan ya. Oke, kalau sudah benar dicek, sudah beres, sudah mantap kameranya, kita ke fitur selanjutnya. Cek body sudah, cek LCD sudah, cek fitur sudah. Seperti kalau fitur ya, seperti Bluetooth, MFC, WiFi, segala macam ya. Kalau ada satu lagi, kalau itu sambil dicek, itu kartu teman-teman dimasukkan aja ya, dimasukkan. Kalau baterai biasanya kalau tipe-tipe baru masih tahan baterainya. Nah, untuk mengetahui baterainya, fungsi baterainya masih bagus apa tidak, pertama teman-teman itu ambil handphone orang, itu tengok dulu baterainya berapa. Misalnya 50 ataupun 70% ya. Teman-teman tes hampir 1 jam tuh. Kalau kita cek normal aja itu biasanya paling menghabiskan baterai itu 15% biasanya. Kalau sudah sampai 40% ya, dari 70 jadi 20 atau jadi 30, dari 70 jadi 20 atau 30, itu kemungkinan drop baterainya karena kita tidak bermain game ya. Kita cek aja masa drop kayak gitu, turun drastis kayak gitu baterainya, kan itu bermasalah di baterainya. Itu teman-teman perhatikan juga, karena kalau baterai rusak kan kita cepat habis, kita nggak puas pakainya kan.
Oke. Kemudian itu fiturnya kita sudah paham semua ya teman-teman ya. Sekarang kita cek. Ini kan kalau seperti ini handphone dikasih orang dijual, kan kita nggak tahu nih apakah handphone ini resmi Indonesia atau bukan ya, kan kita nggak tahu. Jadi kalau sekarang kan misal pun itu handphone dari luar, Inter bayar IMEI 3 bulan, jual ke kita pakai berapa bulan, hilang sialnya, kita kan udah rugi kayak gitu ya. Jadi teman-teman langsung saja kalau ada mau beli handphone Vivo second, cek aja pengaturan ya, cari IMEI-nya, copy salah satu IMEI-nya, IMEI satu misalnya kita copy aja, salin ya. Kemudian kalau tidak, misal tidak connect di handphone yang kita cek ini, bisa diketik di handphone lain. Ketik aja teman-teman, ketik saja vivo.com di sini ya untuk kita cek IMEI-nya apa HP resmi. Kemudian pilih di autentifikasi ya. Oke, kemudian pastikan atau tempelkan nomor IMEI yang teman-teman copy tadi ya di sistem. Kirim. Masukkan kode verifikasinya. HSBG. Kirim. Otomatis di sini langsung keluar ya. Langsung keluar tipe, warna, RAM-nya, ROM, nomor IMEI-nya, juga di sini muncul garansi ya. Ada ini handphone ini masih ada garansi. Kalau sudah habis garansi nanti munculnya garansi habis ya ataupun kadaluarsa. Seperti ini ya munculnya, ini HP resmi. Seperti ini munculnya. Oke. Tapi kalau handphone nanti Vivo yang nggak resmi seperti apa, Bang? Nah, kita cek lagi. Sama juga seperti tadi ya. Sama juga, ketik juga di vivo.com. Autentifikasi IMEI ya. Kemudian pastikan IMEI juga di handphone yang teman-teman akan beli misalnya ya. Ya, oke ini. Kirim ya. Masukkan kode verifikasinya BBWK. Kirim. Dah seperti ini muncul ya. Bisa teman-teman lihat. Ini IMEI-nya tidak terdaftar di web Vivo resmi Indonesia ya. Jadi dia walaupun HP Vivo tapi bukan HP Vivo resmi. Itu dipastikan nanti ke depan kalau tidak bayar biaya cukai, handphone itu kemungkinan besar dalam beberapa bulan kemudian ke depan ya bisa hilang sinyalnya. Itu otomatis teman-teman langsung auto rugi ya. Langsung rugi, buka IMEI aja 300-an sekarang ya. Bisa teman-teman pikir juga itu berapa rugi ya kan. Oke. Kalau yang misalnya Vivo IMEI, ada kasus ini handphone Vivo Inter ya. Tapi di repair, diganti IMEI, disuntik, IMEI suntik namanya, di repair. Biasanya kekurangannya kalau IMEI suntik itu di sini tak muncul. Cek di sini tak muncul nanti. Walaupun tidak sama, muncul misalnya seperti tadi. Sebentar, saya perlihatkan supaya lebih jelas ya, teman-teman bisa membedakan. Misalnya ini kan IMEI resmi. HZWA. Oke. Salah kode. Iya. Nah, kayak gini kan. Misalnya HP Vivo di repair IMEI-nya, pakai IMEI Vivo resmi Indonesia. Kemungkinan besar nanti di sini munculnya karena HP yang dipakai IMEI resmi Vivo Indonesia muncul juga di sini, tapi biasanya bukan seri ini. Bisa Vivo Y1, Y21 atau Y30 nanti. Warnanya apalah ya keluar semua di sini yang karena IMEI resmi Vivo lain disuntik di sini kan. Itu bisa pastikan teman-teman ya. Habis itu kita kan udah tahu nih tipe HP apa IMEI-nya, semua di dashboard-nya kan semua bisa dilihat.
Tapi kalau yang memang inter tidak resmi, nggak disuntik, masih memang inter ori lah kita bilang masih original inter, nggak ada olah-olah, nggak dioprek ya, tetap keluar email tidak ditemukan ya. Kalau nanti dicek di email info, di aplikasi email info ya, misal cek nanti di sini di aplikasi ini, oh bukan bukan dari aplikasi, langsung di sini email info. Kalau kita cek di sini nih ya, nah ini nanti kalau kita cek di sini email yang tidak ditemukan di web Vivo tadi, kemungkinan besar keluar nanti di sini. Keluar nanti email HP apa itu ditaruh disuntik handphone ini. Tahu kita ya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pada kesempatan ini sebagai informasi dan pengalaman ilmu tambahan bagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Bantu di subscribe, mendukung channel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, sekian. Mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.